Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan dulu, nama saya Sofyan Sauri. Di sini saya akan berpresentasi tentang pemimpin dan perbaikan perusahaan dalam matkul ekonomi mikro. Langsung saja, setidaknya kita tahulah terlebih dahulu arti dari kata pemimpin. Itu yang saya ambil dari hadis yang bunyinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka setiap manusia itu pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan untuk memimpin keluarga, masyarakat, organisasi ataupun perusahaan, itu memimpin yang di luar dirinya. Namun semuanya itu saling berkaitan. Memimpin kalau memimpin orang lain, memimpin organisasi, yang dasarnya harus bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimana seseorang bisa memimpin orang lain sedangkan dirinya sendiri tidak bisa dipimpin? Nah, itu apapun yang dipimpinnya akan dimintai pertanggungjawaban. Misal memimpin dirinya sendiri, nanti kalau setelah di akhirat itu akan ditanya, kamu kenapa kok mengambil barang milik orang lain? Itu kan mencuri. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban juga. Itu kan kejelekan. Nah, maka itu harus dijauhi. Untuk bagaimana caranya dia memimpin dirinya sendiri, kendalikan dirinya. Pikirkan, ini baik apa enggak ya kira-kira. Kalau saya mencuri, oh gak baik, berarti tinggalkan aja. Nah, seperti itu. Itu memimpin dirinya sendiri. Apalagi memimpin perusahaan, organisasi, itu malah lebih berat lagi. Pertanggungjawabannya juga akan semakin berat. Nah, itu dari arti kata pemimpin. Ini saya mengambil pengertian pemimpin dari Surah Dinata. Berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi, perusahaan maupun keluarga. Nah, menurut Surah Dinata ini, dia mengutip pemimpin yang berkaitan memimpin orang lain, yakni perusahaan ataupun organisasi. Yang pemimpin itu yang bisa mengendalikan, pemimpin itu yang bisa mengayomi, pemimpin itu yang bisa mengevaluasi, memberikan penilaian dan memberikan kebijaksanaan. Pemimpin itu mengarahkan dan lain-lain. Dan kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinan. Yang kita tahu itu sudah dari kecil lah, kan kita sekolah di TPQ atau belajar agama di sekolah SD, SMP, bahwa sifat Nabi itu kan ada 4. Ini juga dituntut seorang pemimpin memiliki seperti ini. Pertama, sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, sidik, pemimpin itu harus jujur dalam menjalani apa yang dipimpin. Yang kedua, tablik. Seorang pemimpin itu harus mempunyai skill komunikasi yang baik agar apa yang disampaikan kepada karyawan-karyawannya ataupun kepada anggota-anggotanya itu mudah dipahami dan bisa dijalankan dengan baik. Yang
ketiga, amanah. Bertanggung jawab atas segala tugas-tugasnya. Pemimpin itu tidak boleh serta-merta meninggalkan apa yang telah menjadi tugasnya. Gak boleh. Kalau tugasnya sekarang ini pergi ke kantor, jangan malah leye-leye, pergilah ke kantor. Kalau tugasnya sekarang ini ada pertemuan yang memang itu sangat penting sekali, ya pergilah ke pertemuan itu. Pertemuan untuk meningkatkan stabilitas perusahaan atau organisasi, misalnya seperti itu. Itu adalah tanggung jawabnya seorang pemimpin. Yang keempat adalah fatonah, cerdas. Pemimpin itu harus memiliki kecerdasan, karena kalau pemimpinnya nggak cerdas, ya ambaradul perusahaan ataupun organisasinya itu. Dia harus bisa membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan pengimplementasian yang baik dalam mengembangkan perusahaan ataupun organisasinya dengan tujuan tertentu. Selanjutnya yakni perbaikan perusahaan. Kita harus tahu terlebih dahulu perusahaan itu apa. Perusahaan adalah tempat terjadi kegiatan produksi, berkumpulnya semua faktor produksi. Nah, ini setiap perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Nah, perusahaan itu haruslah setiap apapun yang menjadi kegiatannya itu harus dievaluasi. Kira-kira ini sudah baik enggak? Kira-kira ini buruk enggak? Yang tadi kegiatan yang dilaksanakan itu harus dinilai. Kalaupun ada kekurangan, maka perbaikilah. Kalaupun sudah baik, maka tingkatkanlah. Nah, di situ perbaikan perusahaan seperti itu. Nah, salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan adalah dengan cara melakukan restrukturisasi. Itu dalam KPBI penataan ulang agar menjadi baik lagi. Itu setauku gitu sih. Bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan itu setidak-tidaknya yang saya cari itu ada 3. Yang pertama, restrukturisasi portofolio atau aset, yakni kegiatan penyusunan portofolio perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Nah, yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan meliputi setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU. Untuk yang kedua, restrukturisasi modal atau keuangan, penyusunan ulang komposisi modal perusahaan. Hal ini dilakukan agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Nah, itu harus berdasarkan data. Kalau misal produksi untuk bulan ini itu seharusnya mendapatkan 5 juta rupiah. Nah, dievaluasi dulu nanti. Kok bisa dapat 4 juta ya? 1 jutanya kemana? Kan gitu kan. Itu pertanyaan. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, ada permasalahan seperti itu, perlunya direstrukturisasi, ditata kembali, dan dievaluasi. Yang ketiga, restrukturisasi manajemen. Penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, atau hal lainnya. Nah, di antaranya adalah dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik, dan kompetensi staf yang lebih baik mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja. Oke, lanjut kepada
kalau kita disambung pemimpin dan perbaikan perusahaan. Seorang pemimpin perusahaan yang ideal haruslah seorang yang mempunyai profesionalitas agar memimpin dan manajemen sistem dengan baik. Nah, seorang pemimpin perusahaan harus melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan perusahaan dengan cermat serta teliti. Pemimpin dituntut untuk memiliki sifat fatonah yang kita tadi bahas, cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan pengimplementasiannya untuk perbaikan perusahaan. Ini berkaitan dengan kepemimpinan yang termasuk di dalamnya kepemimpinan dalam perusahaan. Islam juga telah memberikan konsep, ini Islam lagi, memberikan konsep dan prinsip yang lengkap dan sempurna untuk membentuk karakter pemimpin. Nah, lagi-lagi karakter. Karena apa? Yang namanya perusahaan itu menjadi berkembang dan menjadi lebih baik itu karena adanya seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bagus. Maka yang saya tekankan di sini adalah pemimpin itu kita anutlah dari berbagai ajaran-ajaran Islam, karena dalam ajaran-ajaran Islam seperti yang kita ketahui pemimpinnya Rasulullah itu sangat sempurna. Nah, yang di sini yang akan kita kupas prinsipnya yang paling utama. Yang pertama itu prinsip ibadah. Maksudnya prinsip ibadah di sini segala apa yang dia lakukan untuk melakukan kebaikan hendaknya dia meniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip ibadah, dan apapun yang dilakukannya kalau sudah karena Allah itu menjadi ibadah baginya. Prinsip amanah. Prinsip amanah, seorang pemimpin yang mengaku beriman dan Islam harus menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Tuh, seharusnya seperti itu. Yang ketiga, prinsip ilmu. Nah, prinsip ilmu yang dimaksudkan di sini adalah seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu yang matang. Maka harus sekolah, belajar banyak ataupun apapun itu yang sekiranya dia mendapatkan ilmu. Pemimpin itu harus terpelajar. Terpelajar itu bukan berarti hanya sekolah saja, tetapi dia selalu berpikir bagaimana dia melakukan segala apapun dengan baik dan benar. Itu prinsip ilmu. Prinsip keadilan. Itu Allah kan maha adil. Allah juga mencintai keadilan. Nah, haruslah pemimpin itu mempunyai prinsip keadilan itu juga. Misal gajinya anggota itu ada 2 anggota yang mau digaji dalam perusahaan ya. Ada 2 anggota yang mau digaji. Biasanya gajinya itu setiap anggota itu mendapatkan 3 juta. Satunya 3 juta, berarti 6 juta. Kenapa? Tapi kalau seorang pemimpinnya itu nanti memberikan 2 juta, yang satunya 3 juta, itu kan nggak adil. Maka itu salah satu contoh yang paling kecil. Haruslah adil gitu. Dan contoh lainnya banyak. Terus prinsip etos kerja, disiplin. Pemimpin itu harus disiplin. Dan yang terakhir prinsip akhlakul karimah. Nah, ini yang memang harus pemimpin itu memilikinya jika ingin menjadi pemimpin yang baik dan berakhlakul karimah, memiliki prinsip akhlakul karimah. Langsung saja contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan, seorang pemimpin adalah orang yang memimpin 2 orang atau lebih di dalam organisasi maupun perusahaan. Setiap perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan dalam bentuk restrukturisasi perusahaan.
Sebagai seorang pemimpin perusahaan hendaknya memiliki prinsip yang paling utama dalam membentuk pemimpin yang ideal. Di antaranya prinsip ibadah, amanah, ilmu, keadilan, kedisiplinan, dan prinsip akhlakul karimah. Jika seorang pemimpin sudah memiliki prinsip-prinsip tersebut, insya Allah sudah dikatakan menjadi pemimpin yang bisa mengembangkan perusahaan ataupun organisasinya dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini hanya ini pemahaman saya tentang apa yang saya ulas dari sebelumnya. Jika ada kesalahan kata ataupun ketidaksesuaian, saya minta kritikannya dan perbaikannya agar apa yang kita akan pahami itu menjadi lebih sempurna lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.